Channel YouTube Gus Samsudin tidak lagi upload. Apa yang terjadi? Benarkah akun ditahan pihak berwajib? Nah ini Mbak Ilo, kalau kita atau saya lihat ya Mbak Ilo, dari channelnya Gus Samsudin memang tidak ada upload ya. Iya, sudah berapa hari tidak ada upload. Karena yang saya lihat terakhir itu kita masih bahas tentang Ki Gobang Dukun Pelet. Betul ya. Untuk sementara di live-nya itu sama dengan 4 hari lalu, klarifikasi aliran sesat hanya settingan hiburan. Yang saya sesalkan itu video 33 menit. Padahal orang Bailo, masyarakat Indonesia itu paling males loh nonton klarifikasi yang panjang-panjang. Ya. Makanya saya sayangkan di situ kenapa Mbah Den nggak langsung aja buat klarifikasi yang sangat-sangat singkat, mungkin di bawah 1 menit, agar jadi poinnya itu biar nampak, biar jelas gitu loh Mbah. Nah itu saya sangat sayang sekali dengan klarifikasi yang terlalu berbelit-belit itu ya. Kemudian ada satu lagi channel namanya Pondok Nuswantoro Mbelo. Ya ini channelnya Gus Samsudin juga ya. Ya itu subscribernya 400.000 Mbah. Nah ini malah upload 3 hari yang lalu Mbelo. Jadi pasca mungkin Gus Samsudin dijemput paksa, besoknya masih upload. Nah, jadi ini salah satu channel juga yang kemudian beberapa hari tidak lagi upload. Total ada 2 channel. Nah, apakah karena tidak upload itu, apakah karena ditahan ya, akunnya ditahan pihak berwajib? Dari pandangan Mbah gimana? Kalau menurut pandang saya, kalau ditahan sih saya rasa tidak. Tidak mungkin. Karena apa? Akun itu kan milik pribadi. Ya seperti itu ya. Jadi sebabnya mungkin tidak ngupload karena kan saat ini Gus Samsudin ataupun Mbah Den ini masih dalam proses. Nah, bagaimana dia terjun ke lapangan untuk membuat cerita-cerita ataupun skenario yang akan mau diapakan gitu ya. Sementara saat ini dia masih dalam penyelidikan gitu ya, pemeriksaan gitu. Nah, itulah mungkin sebabnya maka Mbah Den ini belum bisa melakukan membuat video terbaru seperti itu. Kalau Mas Ahmed gimana tanggapannya? Walaupun ada kekeliruan saya lihat di sini. Mas Ahmed gimana? Akunnya Gus Samsudin ditahan jadi nggak bisa ngupload. Ya, sama seperti Melo juga. Tidak mau karena akun YouTube-nya sama kayak Facebook, privasi. Nah, jadi tidak mungkin, cuman dikasih peringatan jangan aktif dulu, jangan diupload. Oke, Mas Ahmed. Dan Bailo ya, dan netizen semua, saya ini sedikit membaca ya. Ketika ada salah satu, ini kan Gus Samsudin kena pasal ITE. Ya betul, undang-undang ya, ITE. Undang-undang transaksi elektronik Mbah. Apa yang dijadikan alat bukti sama polisi? Nah, coba jawab dulu Mbah Hilo sama itu. Jadi kita biar beredukasi bersama-sama. Iya, karena itu tadi juga ya, terbukti benar. Ya. Nah, maka itulah yang kena pasal undang-undang ITE. Iya, maksudnya saya tanya gini Mbah. Ya. Apa yang dijadikan barang bukti oleh polisi? Ya dari konten ya. Ya, dari konten tersebut. Kontennya dari mana asalnya? Nah, itulah mungkin yang penyebabnya konten yang membuat video ini yang dikatakan sesat seperti itu. Enggak, maksudnya Mbah. Konten itu dari mana sumbernya? Ya dari Gus Samsudin lah. Channelnya channel apa namanya? Channel Mbah Den atau Sariden. Nama aplikasinya apa? Nama aplikasinya kita bilang termasuk pemberantas gitu ya, ataupun aplikasinya Mbah, aplikasi YouTube. Nah, itu. Mas Ahmed setuju ya, aplikasinya YouTube ya. Disitulah asal mula disebutnya itu barang bukti dan harus diamankan. Kenapa? Karena sumbernya dari situ dan itu harus segera diambil untuk diperiksa. Nah, namanya barang bukti itu harus diselamatkan loh dari pihak penuntut. Nah, itu dia. Itu makanya ketika Mas Ahmed buat postingan dari TikTok ya, kemudian ada menghina, menjelekkan dan lain-lainnya, kemudian itu terbukti pidana, itu akan ditahan Mas Ahmed. Nah, jadi saya bilang bisa begitu karena memang seperti itu di lapangan Bailo. Barang bukti itu harus diamankan. Makanya yang tidak boleh dilakukan sama pihak berwajib adalah memiliki. Nah, memiliki tidak boleh. Tapi mengamankan itu boleh untuk diperiksa. Kemudian kalau itu sudah selesai ya dikembalikan. Terlepas dari
Gus Samsudin tersangka atau tidaknya, itu akun harus dikembalikan. Begitu Mas Ahmed. Ya, setuju nggak? Setuju nggak? Ya, setuju saja sih. Ya mudah-mudahan intinya ke depan ya cepat selesai. Ya cepat selesai Ya. gitulah ya. Gus Samsudin tetap bisa balik Ya, lagi jadi- kalau ditahan. Jadi kan gini, walaupun memang ini sudah berlanjut dan Gus Samsudin sudah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, besar harapan kita Gus Samsudin nggak lama akan bebas dan memberi kabar baik buat kita semua. Insyaallah. Ya Mas Ahmed ya. Yang saya khawatirkan ini berada di tangan orang lain nih. Channelnya Gus Samsudin ini kan berada di tangan yang bukan admin ya. Mudah-mudahan channelnya tidak ditutup sementara. Amin. Nah, itu yang saya khawatirkan, jangan-jangan karena pemeriksaan akunnya nanti ditutup sementara dan lain-lainnya gitu. Karena ini memang sudah ranahnya Gus Samsudin sudah jadi tersangka, makanya itu tidak bisa diotak-atik lagi Mas Ahmed videonya. Ya, yang bisa ngotak-ngatik itu pihak yang berwajib. Ya. Dan pihak berwajib pasti nggak ngotak-ngatik karena itu barang bukti. Nah, terlalu berbahaya sekali kan kalau ngotak-ngatik. Barang bukti itu sangat berbahaya sekali gitu. Kita doakan aja lah Mbak Ilo. Yang terbaik lah. Mudah-mudahan Cepat selesai. ya. Dan Gus Samsudin juga bisa kembali buat konten. Iya, terbaru. makanya kalau kita nih memang di dunia hiburan, dunia YouTube ya, teman-teman kita, pendukung-pendukung Gus Samsudin memang sudah tahu alur ceritanya memang seperti ini. Ada yang syirik, ada yang dengki, ada yang fitnah, ya kemudian ditobatkan gitu. Memang yang saya lihat sih ya, Mas Ahmed dan Bailo, Abah Den gitu membuat konten itu memang betul-betul wah luar biasa, Betul, seperti seperti nyata, seperti asli. Itu yang saya bilang salut gitu sama seorang Dia tidak pernah sosok bilang Gus Samsudin. konten atau apa, tidak pernah. Seperti memang kenyataan dia. Tapi itu malah disalahgunakan Mas Ahmed Iya. oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tuh, yang Kalau Mbak Ilo gimana? Ya kedepannya mudah-mudahan ya kita ingatkan ya, Mas Ahmed, kita sama kepada Mbak Den. Mudah-mudahan kalau buat konten mohon lebih teliti lagi ya dan sebelum juga di publik jangan gitu ya. lupa buat itu memang ini ada konten. Jangan Ya. tidak ada kata-kata kontennya. Iya. Orang Di paham. awal ya berarti ya. Dan jangan untuk netizen juga, saat ini kan ini lagi memanas, yang fans-fansnya Gus Samsudin tetaplah doakan terus Gus Samsudin dan jangan pernah terprovokasi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang semakin memanas di suasana. Iya. Jadi mungkin demikian ya terkait dengan apakah channel Gus Samsudin akan ditutup. Insya Allah tidak akan ditutup. Ya, karena Ya. kita di sini buka suara ya bersama netizen gitu ya. Nah, mana yang terbaik, mana yang apa ya? Mewakili netizen, salah satu Iya. fansnya dari Gus Samsudin. Ya, jadi marilah kita berdoa bersama mendukung Gus Samsudin agar bisa dibebaskan. Ya, mendukungnya gimana? Dengan bersuara seperti ini. Iya. Ya, kita seperti ini demi Abah Gus Samsudin yang Betul. dizolimin. Kita Sempat bilang ada gitu. Di TikTok sih naik bersuara seperti untuk membantu Gus Samsudin dan para netizen semuanya. Iya. Oke, Mbelo? Ya. Sudah Oke. cukup? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel YouTube Gus Samsudin tidak lagi upload. Apa yang terjadi? Benarkah akun ditahan pihak berwajib? Nah ini Bailo, kalau kita atau saya lihat ya Bailo, dari channelnya Gus Samsudin memang tidak ada upload ya. Dalam beberapa hari ya. Iya, sudah berapa hari tidak ada upload karena yang saya lihat terakhir itu kita masih bahas tentang Ki Gobang Dukun Pelet. Betul ya. Untuk sementara di live-nya itu sama dengan 4 hari lalu, klarifikasi aliran sesat hanya settingan hiburan. Yang sama Gus Baru. Yang saya sesalkan itu video 33 menit. Padahal orang Bailo, masyarakat Indonesia itu paling males loh nonton klarifikasi yang panjang-panjang. Iya. Makanya saya sayangkan di situ kenapa Mbah Den nggak langsung aja buat klarifikasi yang sangat-sangat singkat, mungkin di bawah 1 menit, agar jadi poinnya itu biar nampak, biar jelas gitu loh Mbah. Nah itu saya sangat sayang sekali dengan klarifikasi yang terlalu berbelit-belit itu ya. Kemudian ada satu lagi channel namanya Pondok Nuswantoro Belo. Ya ini channelnya Gus Samsudin juga ya. Ya, itu subscribernya 400.000 Mbah. Nah, ini malah upload 3 hari yang lalu Mbak Ilo. Jadi
pasca mungkin Gus Samsudin dijemput paksa, besoknya masih upload. Nah, jadi ini salah satu channel juga yang kemudian beberapa hari tidak lagi upload. Total ada 2 channel. Nah, apakah karena tidak upload itu, apakah karena ditahan ya, akunnya ditahan pihak berwajib? Dari pandangan Mbah gimana? Kalau menurut pandang saya, kalau ditahan sih saya rasa tidak. Tidak mungkin. Karena apa? Akun itu kan milik pribadi, ya seperti itu ya. Jadi sebabnya mungkin tidak ngupload karena kan saat ini Gus Samsudin ataupun Mbah Den ini masih dalam proses. Nah, bagaimana dia terjun ke lapangan untuk membuat cerita-cerita ataupun skenario yang akan mau diapakan gitu ya. Sementara saat ini dia masih dalam penyelidikan gitu ya, pemeriksaan gitu. Nah, itulah mungkin sebabnya maka Mbah Den ini belum bisa melakukan membuat video terbaru seperti itu. Kalau Mas Ahmed gimana tanggapannya? Walaupun ada kekeliruan saya lihat di sini. Mas Ahmed gimana? Akunnya Gus Samsudin ditahan jadi nggak bisa ngupload. Ya, sama seperti Melo juga. Setiap karena akun YouTube-nya sama kayak Facebook, privasi. Nah, jadi tidak mungkin, cuman dikasih peringatan jangan aktif dulu, jangan diupload. Oke, Mas Ahmed dan Bailo ya, dan netizen semua, saya ini sedikit membaca ya. Ketika ada salah satu, ini kan Gus Samsudin kena pasal ITE. Ya, betul. Ya. Undang-undang transaksi elektronik, Mbah. Apa yang dijadikan alat bukti sama polisi? Nah, coba jawab dulu Mbah Hilo sama itu. Jadi kita biar beredukasi bersama-sama. Iya, karena itu tadi ya terbukti benar. Ya. Nah, maka itulah yang kena pasal Undang-Undang ITE. Iya, maksudnya saya tanya gini, Mbah. Ya. Apa yang dijadikan barang bukti oleh polisi? Ya, dari konten ya. Ya, dari konten tersebut. Kontennya dari mana asalnya? Nah, itulah mungkin yang penyebabnya konten yang membuat video ini yang dikatakan sesat seperti itu. Enggak, maksudnya Mbah, konten itu dari mana sumbernya? Ya dari Gus Samsudin lah. Channelnya channel apa namanya? Channel Mbah Den atau Sariden. Nama aplikasinya apa? Nama aplikasinya kita bilang termasuk pemberantas gitu ya, ataupun aplikasinya Mbah, aplikasi YouTube. Nah itu. Mas Ahmed setuju ya, aplikasinya YouTube ya. Disitulah asal mula disebutnya itu barang bukti dan harus diamankan. Kenapa? Karena sumbernya dari situ dan itu harus segera diambil untuk diperiksa. Nah, namanya barang bukti itu harus diselamatkan loh dari pihak penuntut. Nah, itu dia. Itu makanya ketika Mas Ahmed buat postingan dari TikTok ya, kemudian ada menghina, menjelekkan dan lain-lainnya, kemudian itu terbukti pidana, itu akan ditahan Mas Ahmed. Nah, jadi saya bilang bisa begitu karena memang seperti itu di lapangan, Bailo. Barang bukti itu harus diamankan. Makanya yang tidak boleh dilakukan sama pihak berwajib adalah memiliki. Nah, memiliki tidak boleh. Tapi mengamankan itu boleh untuk diperiksa. Kemudian kalau itu sudah selesai ya dikembalikan. Terlepas dari Gus Samsudin tersangka atau tidaknya, itu akun harus dikembalikan. Begitu Mas Ahmed. Ya. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya, setuju saja sih. Ya mudah-mudahan intinya ke depan ya cepat selesai. Ya cepat selesai gitulah ya. Besoknya kita bisa balik ya, lagi kalau ditahan. Jadi kan gini, walaupun memang ini sudah berlanjut dan Gus Samsudin sudah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, besar harapan kita Gus Samsudin nggak lama akan bebas dan memberi kabar baik buat kita semua. Insyaallah. Ya Mas Ahmed ya. Yang saya khawatirkan ini berada di tangan orang lain nih. Channelnya Gus Samsudin ini kan berada di tangan yang bukan admin ya. Mudah-mudahan channelnya tidak ditutup sementara. Nah, itu yang saya khawatirkan, jangan-jangan karena pemeriksaan akunnya nanti ditutup sementara dan lain-lainnya gitu. Karena ini memang sudah ranahnya Gus Samsudin sudah jadi tersangka, makanya itu tidak bisa diotak-atik lagi Mas Ahmed videonya. Ya, yang bisa ngotak-ngatik itu pihak yang berwajib. Dan pihak berwajib pasti nggak ngotak-ngatik karena itu barang bukti. Nah, terlalu berbahaya sekali kan kalau ngotak-ngatik. Barang bukti itu sangat berbahaya sekali gitu.
Kita doakan aja lah Mbak Ilo. Yang terbaik lah, mudah-mudahan cepat selesai. Iya. Dan Gus Samsudin juga bisa kembali buat konten. Iya, makanya kalau kita nih memang di dunia hiburan, dunia YouTube ya, teman-teman kita, pendukung-pendukung Gus Samsudin memang sudah tahu alur ceritanya memang seperti ini. Ada yang syirik, ada yang dengki, ada yang fitnah, ya kemudian ditobatkan gitu. Memang yang saya lihat sih ya, Mas Ahmed dan Bailo, Abah Den gitu membuat konten itu memang betul-betul wah luar biasa, seperti nyata, seperti asli. Itu yang saya bilang salut gitu sama seorang sosok Gus Samsudin. Konten atau apa dia pernah. Seperti memang kenyataan dia. Tapi itu malah disalahgunakan Mas Ahmed oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau Mbak Elo gimana? ya kedepannya mudah-mudahan ya kita ingatkan ya Mas Ahmed, kita sama kepada Mbak Den, mudah-mudahan kalau buat konten mohon lebih teliti lagi ya sebelum juga, dipublik gitu ya. Jangan lupa buat itu memang ini ada konten, jangan tidak ada kata-kata kontennya di awal ya berarti ya. Dan jangan untuk netizen juga, saat ini kan ini lagi memanas, yang fans-fansnya Gus Samsudin tetaplah doakan terus Gus Samsudin dan jangan pernah terprovokasi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang semakin memanas di suasana. Iya. Jadi mungkin demikian ya terkait dengan apakah channel Gus Samsudin akan ditutup. Insya Allah tidak akan ditutup. Iya, karena kita di sini buka suara ya bersama netizen gitu ya. Nah, mana yang terbaik, mananya apa ya? Mewakili netizen, salah satu fansnya dari Gus Samsudin. Iya, jadi marilah kita berdoa bersama mendukung Gus Samsudin agar bisa dibebaskan. Ya, mendukungnya gimana? Dengan bersuara seperti ini. Iya. Ya, kita seperti ini demi Abah Gus Samsudin yang dizolimin. Kita bilang gitu. Di TikTok kita naik bersuara untuk membantu Gus Samsudin dan para netizen semuanya. Iya. Oke, Mbak Elo? Ya. Sudah cukup? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.